Cinta sama Allah juga begitu. Ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa. Satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah. Tentang cinta ilahiyah. Kalau tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah, karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabbah, itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Jadi belum ada rasanya, tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level 2. Ada jenis cinta level 3, yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa, ya karena Allahnya, karena engkau. Ini persis seperti syairnya Robiah Adawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua karena kewajiban. Saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh, ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak, ini tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih, sebenarnya bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang engkau, bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu, ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa. Satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah. Ini tentang khauf dan roja. Kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati tidak di sini? Oke. Orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Loh iya kan, dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, tambah teman. Ya. Jadi biasanya kan itu tidak apa-apa. Pokoknya cirinya patah hati itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya, ini level pertama, karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Itu level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian
Yang ketiga, rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat, rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji'un. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana yang kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu, kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah, kok banyak keliru, aku banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu. Meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu, boleh galau karena yang nomor dua atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu tidak sedih, tidak apa-apa. Kayak Kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat, ya Allah, aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas, ini saja gagal, tidak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu, aku tidak masalah disakiti, asal engkau tidak marah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Tidak masalah ya Allah, aku ini sesengsara ini, dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau tidak murka padaku. Jadi kesedihannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridhonya Allah. Jadi diputus pacar juga tidak apa-apa, nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah, aku berkali-kali ditembak, nembak ditolak, tidak masalah ya Allah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, tidak apa-apa wis. Oh, bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpekmu biar tidak berlarut-larut. Cinta ditolak asal engkau ridho padaku, tidak apa-apa ya Allah. Oh gitu loh, biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke, jadi itu tentang kesedihan. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah. Akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa wah, berarti tidak mungkin. Tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Jawablah begini, orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya ndak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu ndak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Jadi berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita, jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar
dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa. Yang lebih parah darimu banyak, yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa.